Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 18 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 18 Oktober 2023? I like you. Heartbroken. The dragonfly. Abandoned. And mirror. Orang ini masih menyukai kamu ya, sangat, bahkan di sini sangat suka sama kamu. Bahkan di sini dia pengen eh, penyatuan kembali dengan kamu, pengen balikan lagi sama kamu, ingin berkencan lagi denganmu ya. Karena ketika berpisah dengan kamu, dia sangat terluka di sini sebenarnya ya. Dia sedih banget ya. Dia putus asa banget. Dia merasa kehilangan banget. Dia sedih, terluka, eh, apa ya, patah hati. Ya, intinya dia nggak bahagia ketika dia berpisah dengan kamu. Ya, banyak rasa sakit, rasa kehilangan ya, rasa kehilangan, rasa sakit hati yang dia alami ternyata kalau nggak ada kamu di sisi dia ketika kalian berpisah kemarin itu, ya. Dan dari perpisahan kalian kemarin ya, orang ini tuh sudah em, mengevaluasi ya, mengevaluasi, me- me- mem- mengintrospeksi diri ya, dan bersikap rendah hati untuk menganalisa nih ya kenapa dan mengapa eh, perpisahan ini terjadi gitu ya. Salahnya di mana, eh, dan apa namanya tuh, dia pokoknya udah mengevaluasi lah ya, eh, apa yang membuat kalian itu akhirnya hubungannya rusak, hubungannya itu tidak sukses gitu. Dan setelah dia mengevaluasi semuanya, setelah dia mengerti, di sini dia berubah. Dia apa ya? Apapun ya yang salah tangkap atau salah duga akibat dari perpisahan ini yang mengakibatkan dia patah hati, ya akhirnya dia healing. Dia melepaskan itu semua, dia ikhlaskan semuanya yang pernah terjadi. Dia sembuhkan ya rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa apalagi kehilangan ya. Dia ingin merombak lagi semua perasaan dia terhadap kamu ya. Makanya di sini dia beradaptasi kembali eh, dengan diri dia ya, juga beradaptasi lagi, ingin kembali lagi dengan kamu ya. Dia menyembuhkan luka hati dia, rasa kecewa dia ya, aku lihat di sini. Dan eh, akhirnya dia mempertahankan pola pikir dia yang positif ya, dengan apa yang pernah terjadi ataupun masalah-masalah yang pernah terjadi di antara kalian sehingganya kalian uh, berpisah itu ya. Akhirnya dia berpositive thinking dengan apapun yang telah terjadi, dan apapun yang terjadi di antara kalian itu pasti ada hikmahnya gitu kan. Itu pasti ada pelajarannya. Dan sekarang dia ingin mewujudkan apa yang dia inginkan, dan dia akan bersyukur dengan apa yang telah terjadi, dan dia akan membuat kebahagiaan untuk hidup dia sendiri, dan itu termasuk dari mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, apa sih yang dia inginkan di sini? Aku lihat di sini dia ingin bersama kamu kembali. Dia ingin
berkencan denganmu kembali. Dia ingin, bersatu lagi dengan kamu, ya. Karena di sini dia pengen bahagia, ya. Entah apa yang membuat dia setelah berpisah itu kok yang nggak bahagia, ya salah satunya memang, ternyata perasaan dia, ya cuma maunya sama kamu, gitu. Terus pasti ada hal lain ya, entah mungkin dia, udah pernah ya setelah berpisah dengan kamu menjalin hubungan dengan yang lainnya ternyata ya gagal juga, malah justru dia tersakiti, malah dia justru terhianati gitu ya. Dan akhirnya dia mengevaluasi diri, mengevaluasi apa yang telah terjadi ya, dan sekarang dia udah deh, mmm, sekarang tuh berpikir positif aja, apa yang sekarang dia inginkan ya udah itu yang dia lakukan, dan ini juga demi kebahagiaan dia, gitu. Dan di sini ada mirror, ya, berarti kalian itu sebenarnya mirroring ya, cerminan diri. Jadi, apa yang kamu rasakan, sebenarnya dia juga merasakannya, dan apa yang dia rasakan, sebenarnya kamu juga merasakannya. Makanya terkadang ketika kalian berpisah atau ketika kalian tidak ada komunikasi, kalian, terkadang suka ngerasa, "Kok tiba-tiba aku kepikiran dia, kok tiba-tiba aku merasa sedih ya, karena, sedih, lalu berpikiran tentang dia," gitu. Nah, itu salah satu mirroring ya, salah satu mirroring, cerminan diri gitu ya, eee, saling mencerminkan ya, hubungan yang mencerminkan. Dan biasanya ini pun, mirroring ini ada hubungannya dengan luka yang dibuat oleh masing-masing gitu ya, satu sama lain gitu, luka yang dibuat satu sama lain, pernah saling menyakiti gitu ya, intinya pernah saling menyakiti. I could let you get close to me ya, mmm, nampaknya orang ini takut ya, takut mendekatimu ya, takut membiarkan kamu dekat-dekat dengan dia gitu ya. Bukan karena dia tidak mau tidak mau kamu ada di sisi dia, bukan, tapi dia kayaknya takut, kamu akan terluka, kamu akan kecewa kalau misalkan kamu lebih dekat dengan dia gitu. Entah mungkin memang keadaan dia lagi nggak baik-baik saja ya, entah dia ini masih punya beban apa yang bisa berpengaruh nantinya terhadap kamu, apa dia ini punya sesuatu sehingganya nanti malah menjadi beban bagimu. Nah, seperti itu. Kenapa di sini dia tidak bisa membiarkan kamu dekat-dekat dulu dengan dia gitu. Ya, ada suatu beban mungkin atau ada suatu masalah di dalam diri dia yang takutnya malah nanti berdampak ke kamu gitu. Bukan karena dia tidak mau ada di sisi kamu atau kamu ada di sisi dia, enggak. Tapi mungkin ada sesuatu. We both know I'm not the one for you, ya. Dia tahu ya, banyak orang yang suka dengan kamu, terutama lawan jenis gitu. Eh ya gini, banyak yang tertarik ya sama kamu, banyak yang tertarik sama kamu. Dia tahu itu. Dan karena di sini dia mencintai kamu, makanya dia nggak mau kalau kamu tuh sampai dimiliki orang lain. Makanya dia satset langsung datang lagi ke kamu. Karena dia tahu perasaan dia itu ya memang menginginkan kamu, ya. Ketika dia tahu ada orang lain yang mulai mendekati kamu, kalau bisa jangan sampai kamu dimiliki yang lain gitu. Jadi makanya di sini dia datang. Tuh, gini, mungkin kamu selama ini mengetahui dia atau berpikir bahwa dia ya baik-baik aja ya setelah berpisah dengan kamu. Dan mungkin juga dari gerak-gerik, dari situasi yang dia tunjukkan, ya, di situasi kehidupan dia yang dia tunjukkan, dia kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja, bahagia-bahagia aja. Tapi no, sebenarnya tidak seperti itu, kata dia. Hidup dia banyak rasa kesepiannya, banyak lukanya,
banyak sedihnya kayak gitu. Dia tidak seperti apa yang kamu lihat, dia tidak seperti apa yang dia tunjukkan di media sosial ya, yang bahagia, ketawa cekik kikik gitu, enggak. Enggak, sebenarnya dia tidak seperti itu. Ya, dia kesepian tanpa kamu, dia dia sedih tanpa kamu, dia rindu tanpa kamu. Nah, gitu. You speak to me through music ya. Kamu itu berbicara denganku lewat musik ya. Bahkan dia tahu ya, hmm, kalau mood kamu lagi nggak asik gitu, kamu pasti akan mendengarkan musik. Dan kamu kalau misalkan lagi kesel dengan dia, mungkin kamu nggak akan langsung eh, ngomong ke dia, apalagi ketika kalian sudah nggak ada hubungan ya, atau sudah ada perpisahan. Di sini kamu akan eh, mengutarakannya lewat musik gitu, aku lihat. Nah, nih dia menginginkan kamu. I want you, kata dia ya. Di situ I like you, and di sini I want you. Dia sangat-sangat menginginkan kamu karena dia masih suka sama kamu. Two of one. Okay. Two of cups. Eight of one. Nine of one. The tower. Six of pentacles reverse. Nampaknya kalian di sini gak cuma sekali dua kali ya, putus nyambung, pergi datang gitu ya. Karena di sini aku melihat dengan hubungan kalian yang kemarin, kalian sempat menarik diri satu sama lain ya, karena ketika seiring berjalannya waktu perasaan kalian memudar ya, mulai membosankan hubungannya, mulai nggak tertarik kembali ya. Maksudnya nggak tertarik satu sama lain, eh ya hilang hilang perasaan apa ya, bergelora ya, tantangan dalam hubungan kalian itu tiba-tiba memudar. Nah, akhirnya di sini dia menarik diri dari kamu, dia pergi dari kamu. Dan ini juga mengindikasikan bahwa memang ada pihak lain atau dia berselingkuh dengan yang lainnya. Gitu ya. Makanya di sini cinta dia memudar terhadap kamu dan akhirnya berpindah. Dan juga ada indikasi bahwa memang kalian ini punya jarak yang begitu jauh ya, sehingganya sulit untuk bisa bertemu, sulit untuk berkomunikasi, eh, jarang ada komunikasi, sulit untuk bertemu kayak gitu. Nah, inilah yang membuat hubungan kalian jadinya hambar, hubungan kalian jadinya apa tuh, membosankan kayak gitu ya, karena nggak pernah bertemu atau bertatap muka seperti itu. Nah, ada juga mungkin karena ada perpindahan ya, perpindahan mungkin dia pindah kota, atau mungkin karena dia bekerja, akhirnya dia berpindah, entah ini beda negara, beda kota, beda provinsi gitu ya. Intinya ada jarak di antara kalian yang membuat kalian akhirnya berpindah. Dia akhirnya berpindah. Ya oke lah, dia atau kamu, kalian situasikan aja. Intinya dari kalian ini ada yang berpindah atau mungkin kalian memang LDR, seperti itu ya. Nah, tapi ini juga ada indikasi memang dia berselingkuh. Ada pihak lain yang masuk ke dalam hubungan kalian. Akhirnya perasaan dia goyah, perasaan dia berubah. Dan ada suatu ketidaksepakatan ya yang terjadi di antara kamu dan dia di sini. eh karena di sini ada suatu pembatalan, entah ini pembatalan lamaran, tunangan, atau pernikahan ada yang dibatalkan atau sudah berakhir lah ya. Nah, dan ini pembatalannya juga nggak ada upaya dari dia ataupun kamu untuk
mempertahankan atau merebut kembali agar tetap stay berdua gitu ya, agar tetap terjalin hubungan ini, nggak ada upaya untuk mempertahankan itu. Dan ini menurut dia ataupun menurut kamu inilah keputusan yang terbaik, nggak usah dipertahankan, karena ini menurut kalian lebih nyaman seperti ini, lebih nyaman ya udah berpisah gitu. Ya, ya mungkin memang hubungan ini sudah menyakitkan, hubungan ini sudah melelahkan, semakin diteruskan semakin menyakitkan, semakin melelahkan. Jadi makanya di sini ya udah gitu. Kalian biarkan begitu saja. Apalagi di sini toh dianya ini juga berselingkuh gitu. Makanya dari kamu pun nggak mau untuk memperjuangkannya lagi gitu. Memang sempat ada konflik ya di antara kalian. Si kamunya ini nggak terima kalau kamu diselingkuhin oleh dia. Kamu nggak terima kalau kamu diperlakukan seperti ini oleh dia gitu ya. Ya mungkin kamu di sini terlalu apa namanya melekat terhadap orang ini. Kamu terlalu ketergantungan dengan orang ini sehingganya kamu tidak tidak terima bahwa kamu diselingkuhi seperti ini. Tapi walaupun, di sini kalian tidak terima dan akhirnya berkonflik ya, daripada, tidak akan menemukan solusi dari si dianya gitu ya, dianya juga nggak mau kan mempertahankan kamu, ya udah akhirnya kamu melepaskan pergi gitu aja. Makanya di sini aku bilang kamu ataupun dia juga nggak memberikan upaya agar hubungan ini, eee, tetap ada, tetap terhubung gitu ya, kalian satu sama lain. Ya udah dan kamu pun udah terlanjur sakit di sini ya, terlanjur lelah dengan hubungan ini, makanya kamu membiarkan dia pergi dan dia pun pergi dengan selingkuhannya. Dan dia sadar itu ya, sadar memang kemarin sempat rasa cinta dia terhadap kamu, rasa suka dia terhadap kamu itu pernah sempat pudar, pernah sempat hilang begitu saja, dan dia pergi dari kamu. Nah, setelah dia pergi dari kamu, ternyata itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia yang ya udah kan udah nggak ada rasa gitu ya, ya udah gitu. Dia anggap mungkin akan baik-baik saja, tapi nyatanya aku lihat di sini malah dia kecarian kamu gitu, dia kecarian kamu ya, dia malah, mencari-cari gimana caranya menemukan koneksi kamu kembali gitu. Dia sadar dia telah angkuh sama kamu, dia telah, menjauh dari kamu, tapi setelah dia menjauh, ternyata dia malah kecarian kamu, perasaan dia tidak bisa hilang begitu aja dengan kamu ya, karena di sini dia sadar ternyata ya, kok cuman kamu yang membekas ya di hati dia, kok cuman kamu yang membuat dia tertarik, yang membuat dia, eee, cinta gitu ya, cinta dia itu ya kok cuman bertahannya sama kamu gitu, dan dia itu merasa kamu itu orang yang istimewa gitulah ya di hati dia. Makanya di sini ketika kalian berpisah, dia bukannya lega gitu ya terlepas dari kamu, kok malah kecarian gitu, malah pengen selalu terkoneksi, nyari koneksi kamu kembali gitu. Bahkan di sini kalau misalkan, kalian udah hilang kontak dengan dia ya, udah nggak ada nomor handphone atau email pun nggak punya atau apalah ya, pokoknya udah lost contact gitu, dia mencoba untuk, mencari-cari kamu itu lewat teman-teman kamu, kayak gitu ya. Dia ya pokoknya intinya dia kecarian gitu deh dan, eee, setelah kecarian ya, aku lihat dia sadar ya, dia sadar bahwa, memang untuk membuat hubungan ini bisa berhasil, hubungan ini sukses memang harus dari kedua belah pihak lah yang, mmm berusaha bahkan harus berkorban ya, eee, dan, harus memperjuangkan ya, harus dari kedua belah pihak memang, tidak hanya pada satu orang aja yang berusaha gitu. Dan di sini dia sadar.
benar apa kata orang-orang, memang kalau memperjuangkan hubungan itu ya harus memang dari kedua belah pihak ya. Walaupun ada juga orang yang berasumsi bahwa alah cinta ya hanya sekedar cinta doang gitu. Tapi menurut dia ya setelah dari apa yang telah kalian alami, di sini dia sadar setelah dia berpisah dari kamu, eee, memang harus ada dari kedua belah pihak, harus sama-sama mau berjuang, sama-sama mau, mempertahankan, sama-sama mau berkorban, kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia siap untuk datang lagi ke kamu, bahkan di sini dia akan mengambil suatu langkah besar nanti di dalam hubungan kamu. Entah apa yang akan dia lakukan, mungkin langsung, melamar kamu, atau menikah dengan kamu, tapi intinya di sini dia akan, meyakinkan diri, memantapkan hati untuk mengambil suatu langkah besar di dalam hubungan kalian, seperti itu. Ya, ini ada kemungkinan ya, ada potensi, dia akan melamar atau menikah dengan kamu. Oke, dan, mmm, The Tower nih ya, memang sempat, terjadi perubahan besar ya di hubungan kalian ini. Ada suatu entah ini ide-ide buruk dari dia ataupun niat-niatan buruk dari dia terhadap kamu dan ini, terjadilah suatu perpisahan ya dengan kamu, eee perceraian dengan kamu ya untuk agar dia bisa berubah, agar membuat hubungan kalian menuju ke tahap yang lebih baik lagi, agar hubungan kalian itu bisa terkontrol gitu ya, nggak ada niatan-niatan buruk lagi di dalam hubungan ini. Ya itu, kalau misalkan di sini dia niatan buruknya itu perselingkuhan, makanya di sini dia dipisahkan olehmu agar dia sadar bahwa tidak boleh seperti itu kalau misalkan menjalin sebuah hubungan ya. Jadi apapun niatan buruk dia terhadap hubungan ini, kalau dia punya niatan buruk dan itu bahkan sampai mendarah daging, memang harus the tower inilah yang keluar agar kalian dipisahkan, agar tidak saling menyakiti, agar tidak menjadi apa ya? Mmm, agar tidak menggerogoti ya, agar tidak menggerogoti di hubungan kalian ini. Makanya di sini The Tower-lah keluar, eee, harus adanya perubahan dari dianya gitu ya, dari hubungan ini, agar hubungan ini lebih kuat, lebih intens. Dan ini masih ada loh, potensi bisa terjadi lagi kalau misalkan dia juga, tidak mau, berubah, ya. Sudah pernah terjadi The Tower dan tower ini masih ada nih. Jadi masih ada potensi. Kalau misalkan hubungan ini terjalin kembali atau dia datang lagi nih ke kamu, tapi komunikasi juga buruk, masih buruk gitu ya. Komunikasi tidak intens, komunikasinya jarang-jarangan. Kemudian dia masih punya ide-ide buruk ya, entah ini perselingkuhan, pembohongan, atau penipuan atau apalah ya, mengkhianati, nah semacam itu atau yang lainnya lah ya, intinya dia punya niatan-niatan buruk terhadap hubungan ini dan terhadap kamu, masih akan, terjadi The Tower, akan ada perpisahan kembali dengan dia, gitu ya. Karena The Tower ini, memang harus, eee, apa ya, terjadi pe apa namanya, perpisahan dan terjadi perpisahan itu memang benar-benar untuk perubahan besar-besaran yang harus terjadi di diri dia, gitu. Siapapun ya, misalkan ya kalau kamu yang punya niatan buruk, berarti kamu yang harus ada perubahan besar-besaran ya dari kamunya agar, hubungan ini bisa terjalin lebih baik, kayak gitu ya. Jadi, untuk mencegah The Tower ini bisa keluar ya, komunikasikanlah dengan baik ya, selalu selalu dijaga komunikasi yang baik. Kemudian harus bisa saling percaya, harus bisa saling menghormati, penuh dengan kasih gitu ya. Kalau kalian, tidak mau, terjadi suatu perubahan yang besar-besaran ya di dalam hubungan kalian. Kalau memang diperlukan, perubahan yang besar-besaran ya oke-oke aja, tapi berarti kan ada niatan buruk di dalamnya, makanya harus terjadi perubahan besar-besaran. Tapi kalau misalkan nggak ada niatan buruk, tapi kalian ingin merubah menjadi lebih baik, ya nggak mungkin ada the tower yang keluar, gitu ya. Jadi, eee, memang harus The Tower ini harus ada, ya. Jadi harus kamu,
lihat kembali ketika dia datang lagi ke kamu, apakah dia masih punya niatan buruk enggak seperti kemarin gitu ya. Karena di sini masih ada the tower, masih ada potensi ya. Dan aku lihat di sini ya, dia dia merasa bersalah sama kamu ya. Karena gini, dia sempat menyia-nyiakan dan memanfaatkan kamu, menyia-nyiakan kebaikan kamu dan memanfaatkan kebaikan kamu di sini ya. Bahkan dia di sini tidak membalas budi atas apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia. Dia ini tidak membalas budi. Oke, kamu memang tidak mengharapkan balas budi dari dia, tapi paling tidak kamu dihargai. Itu pun tidak dihargai, justru malah di sini kamu dimanfaatkan, kamu diremehkan karena kamu terlalu baik orangnya. Kamu orang yang terlalu baik, kamu entah membantu apa dia ketika dia lagi kesulitan, kamu membantu dia secara apa, secara finansial atau mensupport atau apa ya. Kamu telah memberikan kebaikan kemurah hatianmu itu terhadap dia, tapi ketika dia sudah oke kehidupannya, kamu dicampakkan, kamu dimanfaatkan, kamu dihianati, kamu dibohongi ya di sini. Dan aku lihat juga di sini kamu orangnya ternyata sudah melekat ke dia, udah ketergantungan. Akhirnya di sini kamulah yang lebih terluka karena dia hianati, karena dia mengkhianati kamu di sini ya. Jadi eh ketika kamu sudah dikhianati gini ya, otomatis kamu menjauh dong ya, menjauh. Menjauh, tidak mau peduli lagi, tidak mau lagi dimanfaatkan oleh dia, tidak mau lagi diambil kebaikan hatimu begitu saja. Tidak dihargainya kebaikan hatimu terhadap dia, akhirnya kamu menarik diri dari dia, akhirnya kamu pergi dari dia, akhirnya kamu tidak peduli lagi dengan dia. Nah, ketika kamu benar-benar pergi dari dia, ketika kamu benar-benar hilang dari kehidupan dia, dia menyesal banget. Dia merasa kehilangan banget, dia merasa menyesal banget karena telah memanfaatkan kamu, karena telah memanfaatkan kebaikan hatimu, karena tidak membalas budi dari apa yang pernah kamu lakukan ya. Mungkin dia dulu pernah kesulitan ekonomi terus kamu bantu gitu kan, kamu kasih dia sejumlah uang gitu. Terus ya ketika dia udah mulai baikan, dia malah selingkuh, dia malah berkhianat, berbohong atau apalah ya. Akhirnya di sini kamu menarik diri dan kamu pergi dari koneksi ini. Ya, karena kamu udah terlanjur sakit hati banget ya, padahal kamu udah percaya banget dengan dia, kamu menaruh hatimu kepada dia, kamu menaruh kepercayaanmu kepada dia, tapi nyatanya kamu dikhianati. Akhirnya kamu pergi dan aku lihat kamu sakit hati sih. Terus ketika kamu pergi juga dia menyesal ya atas tindakan dia. Dan di sini bahkan dia mm, tidak bersikap baik, bahkan dia ini ya apa namanya, menerima hubungan baru, selingkuh. Ya, dia malah melanjutkan perselingkuhan dia dengan seseorang gitu ya. Akhirnya eh, banyak ya di dalam kehidupan dia yang mengalami hambatan dan aku lihat di sini ya, hambatan dia untuk kembali ke kamu pun sulit, hambatan dia dengan hubungan perselingkuhannya pun sulit. Aku lihat gitu. Ya banyak sekali hambatan di dalam kehidupan dia akhirnya. Seperti itu dan ya mau nggak mau di sini ya karena dia dengan selingkuhannya kehidupannya juga banyak sekali hambatan, akhirnya dia akhiri ya. Dia akhiri hubungan dia dengan selingkuhannya ini dan dia hmm, apa namanya, ingin kembali lagi, ingin meminta kemurahan hatimu lagi, ingin mendapatkan apa ya, kebaikan hatimu lagi gitu ya. Untuk membiarkan dia menjalin hubungan lagi dengan kamu. Aku lihat seperti itu ya. Di sini itu sih dia sadar ya, dia telah memanfaatkan kamu dan cuman kamulah orang yang baik dengan dia, orang yang tulus dengan dia, orang yang benar-benar serius sama dia gitu. Makanya di sini ketika kamu pergi dia kehilangan kamu banget. Seperti itu, oke? Nah, untuk kamu mau menerima dia lagi atau enggak itu keputusannya aku serahkan ke kamu ya.
Aku tidak mau memegang masa depanmu, karena masa depanmu hanya milikmu sendiri. Keputusanmu, ada pada dirimu sendiri, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.